eh, ada banyak keanehan ya yang terjadi, yang dilakukan, dan itu semua terekam. Dan terlihat. Saya tidak mau mengungkapkan keanehan-keanehan itu sebelum sidang MK. Ya. Jadi kalau sekarang saya mengatakan karena itu sudah diakui oleh hakim-hakim MK. Oke. Jadi ini bukan tuduhan. Itu adalah dokumen yang hakim-hakim MK pun menuliskan di dalam dissenting opinion-nya. Ya. Kalau artinya sudah verified. Bukan sekedar sangkaan. Nah, memang banyak keanehan. Dan itu artinya harus ada koreksi ke depan. Jadi salah satu hal yang saya sampaikan ketika pemilu selesai, kemudian MK memutuskan, kita hormat kepada putusan pengadilan. Setidak setuju apapun kita dengan keputusannya, kita mentaati. Dan saya memilih untuk hadir ketika penetapan. Saya memilih hadir untuk pada saat pelantikan. Sambil dalam semua event itu saya katakan bahwa yang menjadi catatan hakim-hakim MK harus dimasukkan menjadi bagian dari revisi dan perbaikan. Kenapa? Karena proses pemilu ini 5 tahunan itu adalah proses perbaikan terus-menerus. Jangan sampai 5 tahunan itu yang belajar adalah pelaku yang curang. Tiap 5 tahun dia upgrade versi kecurangannya. Lah, sementara yang bagian baik ini tidak melakukan upgrading. Dan yang bagian baik kan sudah tergeser ke situ, Pak. Itulah sebabnya kita menurut saya harus terus-menerus dan harus diungkapkan, harus diperjuangkan, tidak bisa ditinggalkan. Problem itu tidak selesai dengan kita marah-marah dan meninggalkan. Problem itu hanya bisa selesai kalau kita confronting, kita menghadapi, kita mengungkapkan, dan kita menuntut itu diubah. Nah, ini yang menurut saya penting. Tanya semua anggota DPR yang terpilih, apalagi yang tidak terpilih. Painful nggak pemilu itu? Iya, banget. Semua yang terpilih aja bilang painful kok. Iya. Apalagi yang tidak terpilih. Nggak balik modal. Tapi jangan sampai kayak kapok sambel. Iya. Selesai pemilu marah-marah, kecewa, habis itu ya move on aja, nggak dikoreksi. Mengkoreksi ini lebih penting daripada agenda-agenda revisi undang-undang yang lain. Karena revisi ini akan mengatur bagaimana proses pemilihan individu-individu untuk mewakili kita di DPRD, di DPR dan lain-lain. Nah, lalu terkait dengan intervensi kekuatan. Kita belajar di sejarah. Ada itu peristiwa-peristiwa seperti itu di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia. Apakah bertahan? Tidak bertahan. Tidak bertahan. Semua kewenangan yang diambil dengan cara yang tidak benar, dia mengalami kerapuhan legitimasi. Legitimasi yang rapuh itu tidak menjadi masalah ketika kondisi ekonomi dan politik baik-baik saja. Tapi kalau sudah problematis. Tapi ketika kondisi ekonomi, kondisi politik tidak baik-baik saja, maka legitimasi yang rapuh itu sensitif, sangat lemah, sangat lemah. Karena keberhasilan secara elektoral itu akan ada unsurnya. Ada unsur hukum, de jure, ada unsur moral. Seseorang yang terpilih dengan angka X dalam hitungan suara, tapi separuh dari suara itu diraih dengan cara curang, benar, secara hukum, secara legal memang dia terpilih. Tapi dia tidak memiliki basis moral. Dan itu apa sih implikasinya? Tingkat dukungan menjadi semu. Jadi kalau misalnya Ustadz Felix itu mendapatkan suara 1.000 suara, tapi 500 itu adalah curian, maka sesungguhnya yang mendukung Ustadz Felix itu cuma 500. Yang 500 lain itu nggak ada. Itu cacat moral. Tidak kelihatan memang. Tapi ketika ada krisis, yang dukung cuma 500. Itu baru kelihatan. Enggak gitu. Nah itu nggak akan terlihat kalau situasinya sedang normal-normal saja. Seakan-akan semuanya mendukung. Itu sebabnya mengapa di dalam pemilu jangan curang. Karena tujuan dari proses ini adalah memilih pemerintahan untuk menjalankan amanat konstitusi, untuk menjalankan aspirasi rakyat.
Kalau dia tidak mendapatkan amanat yang lengkap, maka dia akan lemah. Dan kalau dia lemah, dia tidak akan bisa efektif dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, menghadapi situasi itu, ya dikoreksi, dihadapin, dikritik, ditunjukkan faktanya. Dan kemudian harus didorong untuk ada koreksi. Tapi kalau kita give up, ditinggal, memangnya yang ditinggalkan kemudian akan sadar. Bukan hanya akan sadar, akan merasa kehilangan gitu. Ya. Enggak lah. Malah syukur lah, jalan aja udah. Yang pada ninggalin, saya akan terus aja di dalam kekuasaan ini. Nah, sebelum mereka ini udah gemes kayaknya, aku pengen nanya satu nih, Pak. Satu lagi, Pak, setelah kasus pemilu nih, Pak. Ini kan yang dulunya di tempat Pak Anies nih, ini kan perlahan-lahan bergeser nih, Pak. Ada yang terus kemudian mereka nggak tahan ketika mungkin sendiri atau mungkin habis bensin dan segala macam, lantas mereka ke sana gitu, Pak, misalnya. Terus kayaknya sekarang Pak Anies ditinggal sendiri gitu, Pak. Ya. Nah, terus maksudnya gini, betul Pak, secara janji nggak mungkin kecurangan atau ketidakadilan itu bertahan selama-lamanya, nggak mungkin, pasti ada waktunya. Tapi kita di sini kan sebenarnya kan tadi, Pak, duluan kita mati atau kezoliman yang mati kan gitu sebenarnya. Nah, gimana Pak, kira-kira ngelihat kayak gini ada pesan nggak untuk kita kan yang ngelihat udah mesak kayak Pak, apalagi menjalani gitu. Gimana tuh Pak kira-kira Pak? Jadi menurut saya rakyat ini bisa menilai dan nantinya akan mengambil sikap kok. Akan ambil sikap kok. Ketika sebuah partai konsisten atau sebuah partai tidak konsisten, itu reaksi dari pendukungnya akan konkret kok. Konkret. Ya, kita bisa menyaksikan. Kemarin. Jadi menurut saya hari ini tuh kita justru berada di dalam situasi informasi makin hari makin, kalau bahasa resminya makin simetris. Sehingga antara elit dan rakyat kebanyakan, informasi itu makin setara. Dengan informasi makin setara, maka berbuat inkonsisten itu lebih mudah untuk dihukum. Ya, secara sosial etik. Secara sosial, secara elektoral, lebih mudah dihukum, dan itu akan menjadi catatan. Karenanya kita makin hari, menurut saya makin menuju era transparansi. Dan transparansi itu salah satu key ingredient terjadinya masyarakat berintegritas. Salah satunya key ingredient itu transparansi. Nah, kita tahu yang disebut dosa itu apa sih? Sesuatu yang ditutup-tutupi, bukan? Sehingga kalau dibuka, serba terbuka, maka otomatis berintegritas. Nah, hari ini kita makin hari menuju masyarakat yang makin transparan. Dan itu artinya memberikan disinsentif untuk penyimpangan. Karena dalam transparansi orang cenderung tidak menyimpang. Yang sembunyi-sembunyi seperti RUU TNI kemarin. Ya, itu salah satunya contoh. Pokoknya kalau udah pakai sembunyi-sembunyi, berarti ada sesuatu yang tidak diingin diketahui oleh publik. Walaupun harus ada catatan transparansi itu terkait dengan urusan kepentingan strategik nasional, ada urusan-urusan mengkerahasiaan negara, itu ada hal-hal yang memang tidak didesain untuk transparan. Tapi proses politik, proses ekonomi, proses sosial, proses pengambilan keputusan yang disebut transparansi itu sesuatu yang harus ada dalam pelayanan umum misalnya. Nah, kita tuh menuju ke sana. Jadi menurut saya salah satu yang harus kita dorong lebih jauh adalah transparansi ini. Setuju. Supaya makin sedikit ini penyimpangan-penyimpangan. Karena kalau ada transparansi, penyimpangan itu will not go unpunished. Tidak akan mungkin berjalan tanpa diberi sanksi. Tapi kan hukum tumpul di atas, Pak. Seandainya kalau misalnya justru itu kita makin harus transparan.